Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi di siang yang berbahagia ini dalam program kajian kitab Tauhid selama 1 jam ke depan insya Allah. Dan hari ini sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Ali Masnur yang akan menyampaikan atau melanjutkan kembali kajian kita, di mana pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang dalil-dalil yang membantah syubhat-syubhat yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu tidak akan muncul lagi setelah diutusnya Rasulullah SAW, dan itu telah dijelaskan oleh Ustadz Ali Masnur dengan panjang lebar, dan kita sapa beliau terlebih dahulu untuk apa saja hari ini kiranya akan dibahas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir bersama kita di sini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan membahas apa nih Ustadz? Bahas bab ke-24, babu majaa fi sihri. Bab tentang pembahasan sihir. Ya, itu dia sahabat kaum muslim. Hari ini kita membahas tentang sihir. Jadi bagi sahabat kaum muslim yang ada di rumah untuk kiranya siap-siap menyiapkan pulpennya, bukunya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor SMS center kami di 081370031616. Inilah dia program kajian kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nikmat dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan beliau sebagai pemberi syafaat bagi kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada bab ke-24, bab tentang pembahasan sihir. Apa kaitannya sihir dengan tauhid? Para ulama kita dijelaskan oleh Dr. Mansur Ibnu Muhammad As-Saqum dalam kitabnya Bughyatul Mustafid fi Syarhi Kitab Tauhid. Beliau menjelaskan bahwasanya korelasi dan kaitan antara sihir dengan tauhid adalah bahwasanya perbuatan sihir tersebut merupakan suatu yang merusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya perbuatan sihir ini tidak mungkin dilakukan atau tidak bisa terjadi melainkan dengan melakukan perbuatan syirik. Jadi yang pertama, karena sihir itu merusak tauhid, bahkan bisa menghilangkan, menghapus tauhid. Yang kedua, karena perbuatan sihir itu merupakan perbuatan yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini, sebagaimana biasanya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah menjelaskan kepada kita ayat. Ada beberapa ayat dan beberapa hadis
dalam bab ini yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana bahayanya dan bagaimana akibat yang akan didapatkan oleh seorang yang melakukan perbuatan sihir. Yang pertama, beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyebutkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh orang-orang Yahudi tadi, orang-orang Yahudi itu mereka mengetahui dan mereka mengerti dan mereka paham bahwasanya orang yang mengganti kitab yang Allah turunkan kepada mereka dengan sihir. Mereka paham dan mereka mengerti bahwasanya orang yang melakukan sihir dan tidak mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada mereka, ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh orang yang seperti ini mempelajari sihir dan meninggalkan ajaran-ajaran nabinya, di akhirat ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan dia bagian dari kebahagiaan. Dia tidak akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan karena dia telah mengganti wahyu yang Allah turunkan kepada mereka melalui nabi yang Allah utus kepada mereka. Mereka ganti. Mereka mempelajari sihir, bukannya mereka mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, akan tetapi malah mereka buang wahyu itu di belakang punggung, kemudian mereka mengikuti dan mempelajari perbuatan sihir. Orang seperti ini malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagian keberuntungan dan kebahagiaan baginya nanti di akhirat. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ancaman keras dari Allah bagi orang-orang yang mempelajari sihir dan tidak tunduk kepada wahyu yang Allah turunkan kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka membuang wahyu mereka dan mereka mempelajari perbuatan syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 51, yu'minuna bil jibti wat tawud. Mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala beriman dengan al-jibt dan mereka juga beriman dan mengikuti taghut. Apa itu al-jibt dan apa itu taghut? Dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya makna al-jibt adalah as-sihru. Al-jibt dalam ayat ini ya maksudnya adalah as-sihru. Jadi mereka beriman dengan mereka beriman dengan orang-orang yang melakukan praktek sihir, yaitu para dukun dan tukang sihir. Wat taghut as-syaitan. Sedangkan makna taghut dalam ayat ini adalah setan yang dia merupakan ya makhluk yang sengaja menolong dukun dan tukang sihir untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, akan tetapi mereka ketika memberikan pertolongan, mereka tersebut tidak memberikannya secara gratis dan percuma. Mereka ya menuntut dan mengharuskan tukang sihir serta dukun yang minta tolong kepada mereka, ya mereka syaratkan untuk melakukan perbuatan syirik. Inilah yang membuat sihir tersebut merupakan suatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sifat orang musyrik tersebut dikatakan oleh Allah, yu'minuna bil jibti wat tawud. Mereka mengikuti tukang sihir dan mereka mengikuti syaitan. Mereka mengikuti iblis yang membisikkan dan memberikan ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang mereka curi dari langit kepada tukang sihir. Kemudian sebagaimana kita katakan
mereka tersebut tidak memberikannya secara gratis dan cuma-cuma, akan tetapi itu semua ditebus, harus ditebus oleh dukun, harus ditebus oleh tukang sihir dengan melakukan penghinaan kepada Allah, dengan melecehkan Rasulullah, dengan melakukan perbuatan syirik, dan dengan merendahkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sihir ini memang suatu hal yang benar terjadi. Kenapa kita katakan demikian? Karena sebagian saudara kita, sebagian kaum muslimin menganggap sihir itu suatu yang tidak ada pada hakikatnya. Sihir itu sebenarnya tidak ada. Mereka tidak meyakini bahwasanya sihir itu ada. Padahal sihir itu memang suatu yang ada, dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari naffatsati fil uqad. Dalam surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan kepada mereka, aku berlindung dengan Rabb yang Rabbil Falaq, yang menguasai malam, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang tercipta, yang diciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari segala keburukan apabila malam telah tiba, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari naffatsat, wanita-wanita yang menghembuskan sihir mereka pada buhul-buhul dan pada simpul-simpul mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari wanita-wanita, baik laki-laki tentunya. Dalam ayat ini disebutkan naffatsat, disebutkan dengan bentuk jamak muannas salim. Akan tetapi pada hakikatnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari segala bentuk dari segala bentuk perbuatan sihir, baik yang dilakukan oleh tukang sihir laki-laki ataupun yang dilakukan oleh tukang sihir wanita. Ini jelas tentunya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya sihir itu memang ada dan memang nyata dan memang suatu yang bukan bohong. Sihir itu ada. Kalau tidak ada, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari tukang sihir. Kalau betul sihir itu tidak ada, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa, untuk membaca wirid-wirid, untuk membaca zikir-zikir, untuk membaca doa-doa agar kita terlindung dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk perbuatan sihir dan dari keburukan yang dilakukan oleh para tukang sihir. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa dijelaskan oleh Dr. Mansur dalam kitab ini bahwa sihir itu artinya adalah ma khafiya wa latufa sababuhu, suatu yang sebabnya tersebut tersembunyi. Ada suatu gejala, ada suatu yang terjadi, akan tetapi sebab yang menyebabkan terjadinya gejala tadi, kejadian tadi kepada seseorang, ya, tidak diketahui dan tidak tersembunyi. Setelah jeda-jeda berikut ini akan kita lanjutkan apa makna sihir menurut istilah syar'i. Ya, sahabat kaum muslim yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, jauhkan dari perbuatan syirik inilah merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz telah menjelaskan tadi bahwasanya kaitan antara bab syirik dengan sihir ini adalah sudah jelas bahwasanya perbuatan sihir merupakan salah satu daripada bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung kesyirikan, karena sihir adalah kerjasama dengan jin dan mempelajari ilmu-ilmu kegaiban. Tentunya inilah hal yang harus kita dilarang dalam agama kita. Ya, sahabat kaum muslim, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda nanti bisa
bisa memberikan pertanyaan Anda, mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Tetap di kajian Kitab Tauhid, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.